nomor 146 garis miring 1 tahun 2022, di mana pasal yang dikenakan yaitu pasal 37. Mungkin boleh diceritain tentang pertemuannya hari ini seperti apa, ada berita yang bisa diinfokan seperti apa? Jadi pada kesempatan ini terima kasih karena kita mau menindaklanjuti LP yang telah dimasukkan oleh klien kita di Polda Metro Jaya di tahun 2022, di mana LP itu sudah terregistrasi itu 146 nomor 146 garis miring 1 tahun 2022, di mana pasal yang dikenakan yaitu pasal 378 dan 372, di mana juga kerugian materi yang ada itu nilainya hampir ratusan juta. Siapa yang dilaporkan? Seseorang yang diduga bernama Vicky Prasetyo, yang dimana berprofesi yaitu entertain ya, seorang entertain, dugaannya seperti itu. Nah, namun yang kita sangat sayangkan itu dari tahun 2022 klien kita Vivi Paris sudah melaporkan ke Polda Metro Jaya, tapi dari pihak Polda Metro Jaya itu tidak ada yang namanya tindakan hukum yang konkret, artinya law enforcement, seolah-olah hukum itu tebang pilih. Itu makanya kita gelar hari ini, supaya saya mohon, saya advokat Dr. Togas Tumorang, kita minta Polda Metro Jaya, dalam hal ini CQ-nya Kapolda jangan main-main. Kapolda itu bekerja untuk rakyat, bukan Kapolda itu hanya duduk diam, lalu anak buahnya tidak menjalankan apa instruksi undang-undang. Ini warga negara Indonesia, dia merasa kerugian oleh seseorang yang diduga bernama Vicky Prasetyo, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut. Ada informasi Vicky dipanggil namun tidak pernah mau datang. Kalau memang tidak mau datang, SOP berikutnya adalah gelar naikin statusnya, ya kan, dari lidik berubah jadi sidik agar bisa jemput paksa kalau memang tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku. Itu. Mungkin untuk langkah hukum yang saat ini mau akan diambil itu seperti apa, Bang? Nah, kemarin kita sudah koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya mungkin minggu depan ya, Vi? Ya. Minggu depan akan diminta berita acara tambahan, ya. Berita acara tambahan, lalu juga nanti diminta bukti-buktinya. Nah, ini seperti ini kan jelas ini. Ada bukti-bukti ya. Bukti transportnya segala macam ya. Lalu di sini juga ada tanda tangannya orang yang bernama Vicky Prasetyo, diduga ya. Namanya Vicky Prasetyo. Nah, di sini jelas bahwa ada nilai yang sudah diberikan kepada orang tersebut dan orang tersebut mengatakan bahwa akan diinvestasi kepada satu bidang usaha namanya karaoke. Namun sampai detik ini wujud karaoke-nya sendiri pun nggak nampak. Jadi kan kalau kita lihat ini aja, bujuk rayunya, ya lalu juga terkait tipu muslihatnya, lalu secara sadar ya dia menyerahkan uang, menyerahkan sesuatu kepada orang bersangkutan, ini aja sudah bisa kita lihat unsur-unsur sudah jelas itu. Mbak Vivi mungkin boleh flashback sedikit nih mungkin terkait kasus ini. Mungkin awalnya itu seperti apa dan janji yang diberikan Pak Vivi itu seperti apa sih? Sebenarnya awalnya itu aku nih diajakin usaha bareng yang namanya karaoke. Nah, lokasinya itu ada di Cikarang saat itu ya, namanya Kudete Karaoke katanya. Lalu ya saya dengan diyakinkan oleh Vicky Prasetyo dengan keuntungan juga, katanya sebulan bisa puluhan juta dan lain sebagainya. Kurang lebih tahun 2019 ya, itu kan. Jadi saya percaya aja lah gitu karena Vicky juga kan bisa meyakinkan saya, gitu kan. Akhirnya Dan pernah dekat. Dan pernah ada hubungan dekat juga gitu. Jadi begitu saya percaya ya saya transfer sejumlah uang gitu. Nah saat itu memang saya itu transfer itu ke rekening adiknya Vicky yang namanya Nabela Gabriela. Karena saat itu Vicky Prasetyo itu bilangnya nggak punya rekening pribadi. Akhirnya saya titipkan di situ juga beritanya penitipan dana untuk Vicky Prasetyo begitu di rekening Nabela Gabriela.
Nah, gitu. Bukan titip tapi ditransfer kan? Ditransfer, betul, ditransfer titipan dana lah gitu. Karena kan bukan rekening yang bersangkutan, bukan Vicky Prasetyonya, tapi adiknya begitu. Dan mereka pun mengakui sudah konfirmasi menerima uangnya. Nah, udah diterima uangnya gitu kan. Nah, setelah jarak setahun kok tidak ada kejelasan. Saya kekeluargaan, saya minta ketemu, saya WA. Iya oke ketemu, iya oke ketemu. Tapi sampai sekarang juga tidak ada titik terang. Pada akhirnya Vicky menandatangani surat kesepakatan bersama. Nah, surat kesepakatan bersama ini yang Vicky Prasetyo tanda tangani dan ada saksi juga ingin mengembalikan lah apa yang sudah saya keluarkan. Sejumlah ya 100 juta lah begitu. Tapi sampai sekarang juga udah lewat. 2019 dia tanda tangani, sekarang udah 2024. Jadi 4 tahun ya. Begitu. Akhirnya karena kesabaran saya sudah habis, saya ngerasa dipermainkan oleh Vicky Prasetyo, akhirnya ya saya laporkan ke Polda Metro Jaya begitu. Nah itu kan sempat ada pemanggilan, nah mungkin ada komunikasi gitu nggak sih? Atau mungkin alasan yang diberikan Vicky pada saat itu belum mengembalikan uang itu seperti apa? Nah, kalau alasannya ini kan pihak kepolisian yang mengetahui alasan pastinya. Kalau saya sih tidak tahu, saya hanya dikasih SP2HP. SP2HP itu isinya berbunyi bahwa adiknya Nabila Gabriela sudah dipanggil 2 kali. Dan Vicky Prasetyo pun sudah dipanggil 2 kali, belum ada datang sama sekali sampai saat ini. Nah, Bang, mungkin dari segi hukum sendiri seperti apa sih? Ini kan kasus sudah dari 2022 dan sampai sekarang ternyata nggak berjalan. Itu seperti apa? Nah itu yang tadi seperti kita bilang di awal, bahwa polisi dalam hal ini penyidik wajib melakukan kepastian hukum. Artinya kalau memang secara SP2HP sudah jelas dinyatakan 2 kali terduga terlapor dipanggil tidak patut, ataupun tidak datang secara patut, otomatis dilakukan gelar agar nanti dari lidik berubah jadi sidik. Karena kalau dengan sidik, maka polisi punya kewenangan jemput paksa. Itu loh, kalau sekarang ini kan belum sifatnya. Sifatnya hanya biasa. Nah, jadi bisa aja dia mengingkari itu. Tapi dalam hal ini juga, karena sudah 2022 laporan sudah masuk, ya ini 2024, ini juga kita minta ya pihak-pihak berwenang, dalam arti kata nanti kita akan ambil suatu kepastian apakah nanti kita minta push dari Propam, dari tempat-tempat yang lain sehingga kasus ini bisa dorong maju cepat. Tapi cukup kecewa nggak sih dengan langkah hukum yang ternyata diambil malah tidak membuahkan hasil? Gini, ini bukan terkait masalah kecewa. Justru kita harus menghargai seorang warga negara yang namanya Vivi Paris itu tidak menggunakan cara-cara di luar koridor hukum. Justru Vivi Paris itu menggunakan instrumen hukum yang memang dikasih oleh undang-undang, yaitu dengan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Namun pihak polisi ya yang diberikan kewenangan tidak menjalankan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Nah, ini yang jadi kita pertanyakan. Apakah polisi takut sama Vicky Prasetyo? Nah, ini yang patut kita pertanyakan. Sementara kita tahu di negara kita sebagai negara hukum tidak ada ya orang yang kebal hukum, semua sama, ya, equality semua, siapapun itu, ya. Jadi dalam hal ini kita mohonlah pihak Polda Metro Jaya jangan terlalu lama-lama, tetap jalankan ini kasus dengan segera. Minggu depan klien kami akan kooperatif membuat BAP lagi tambahan. Tapi setelah itu konkret dong. Saya advokat Dr. Teguh Tumorang akan mengawal kasus ini. Jangan sampai ada tebang pilih. Jangan mentang-mentang orang yang terduga yang namanya Vicky Prasetyo ini sama keluarga dan adiknya itu. Apakah karena orang terkenal jadi ada sesuatu. Public figure yang nggak begitu juga. Public figure juga kalau memang dia melanggar hukum ya patut dihukum gitu. Proses juga. Harus diproses. Nggak ada yang namanya di Indonesia sebagai negara hukum yang kebal hukum, nggak ada. Mungkin untuk pasalnya itu hukumannya berapa lama? Pasal itu kan 378, 372. Kalau di 372-nya itu kan hanya 4 tahun. Tapi kalau 378 penipuannya itu kan 5 tahun. Otomatis dengan pasal seperti ini ya sudah bisa lah. Artinya untuk menahan seseorang. Apalagi kalau pasal 372 itu pasal pengecualian. Bukan pasal yang biasa, tapi pasal yang istimewa. Artinya walaupun si pelaku telah mengembalikan dana, itu tidak ada yang namanya pengampunan. Tidak ada yang namanya restoratif justice. Harus melalui persidangan, minimal dikurangin kok. Kalau 372 ya. 372 itu adalah penggelapan.
Penggelapan itu adalah pasal yang paling istimewa di antara aturan hukum, di antara KUHP. Gitu. Kak Vivi, mungkin Ya. setelah 2 tahun dilaporkan, kenapa baru sekarang lagi? Sebenarnya kalau bicara up itu dari awal mula. Sebenarnya kejadian yang Gini, karaoke ini. kalau sebetul itu bukan terkait up. Ini rasa kekecewaan saja. Karena kita anggap mungkin dia kan orang biasa. Mbak Vivi ini kan seorang wanita. Mungkin dia kurang ada keberanian. Mungkin dia tidak ilmu pengetahuan hukumnya kurang. Atau datang ke kantor polisi mungkin agak takut atau ragu. Ya itu loh. Nah, otomatis dia butuh satu pendamping, pengacara yang memang satu konsisten, kedua yang ngerti pasal itu gitu loh. Banyak pengacara yang kadang-kadang terima kuasa tapi tindak lanjutnya nggak ada. Bahkan kita fokusnya harusnya A, malah ngelebar jadi B, jadi C, jadi D. Banyak kan pengacara seperti itu juga. Makanya dengan ditunjuknya kita mohon sama Polda Metro Jaya, tolong kerja yang benar. Karena apa? Ini adalah warga negara kita yang telah membuat laporan resmi 2 tahun yang lalu, tapi belum ada titik temu atau titik terangnya. Oke, ini mungkin rencana ke Poldanya kapan? Nah, rencana ke Polda untuk BAP tambahan itu minggu depan. Di hari apa? Kemungkinan besar Senin. Senin ya. Jam 10 pagian lah ya. Ya, Karena kita udah ditunggu di sana. udah ditunggu. Terkait BAP tambahan. Dan yang lucunya ini kan penyidik yang Baru. menangani kasus ini sudah berganti. Yang namanya juga sudah lama toh, itu maksudnya. Makanya jangan sampai nanti kasus ini mengambang atau kasus ini tidak berjalan, malah kelihatan terbengkalai. Ya kita mohonlah Kapolda Metro jangan seperti itu, tolong dikasih tahu daripada penyidiknya agar cepat bisa diproses ini kasus. Bang, untuk Vicky Prasetyo mungkin ada bang? Pesannya. Nah, kalau untuk terduga yang bernama Vicky Prasetyo, saya hanya bisa ketawa. Bagaimana Anda bisa memimpin satu daerah kalau memang tidak ada sedikit pun rasa sebagai seorang pemimpin? Karena setahu saya seorang pemimpin atau seorang imam atau seorang laki-laki itu yang dipegang adalah mulutnya. Kalau kita janji, pegang itu omongan, gitu loh. Karena biar bagaimana kita seorang laki-laki patut gentle, jangan malah tidak melakukan